Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi di Kapan Lagi On Air. Gila. Ini terakhir ya, gue baca berita. PPKM memang resmi diperpanjang. Cuma, entah ini benar atau enggak, semoga benar. Em, jadi antrian di IGD itu sudah mulai berkurang gitu kan. Yang berarti bisa dibilang angka kesembuhannya makin tinggi, walaupun kita masih harus terus menjalani PPKM. Nah, cuma selama PPKM ini kan pastinya juga ada banyak nih hiburan yang udah mungkin kalian coba. Kayak misalnya mungkin nonton film, atau misalnya namatin YouTube mungkin. Gue nggak tahu. Cuma pasti ada titik jenuhnya lah gitu. Nah itu kenapa akhirnya Kapan Lagi On Air ini ada gitu. Supaya kalian juga punya nih opsi hiburan lain lah bisa dibilang gitu kan. Karena di Kapan Lagi On Air ini kita sering banget ngundang orang-orang yang bisa jadi itu adalah idola kalian atau orang yang memang pingin kalian tahu gitu kan. Nah, gitu. Jadi, sembari ini gue berharap kalian tetap sehat-sehat aja, gitu kan. Mungkin kalian bisa kasih tahu juga ke teman-teman yang lain, gitu kan. Kalau Kapan Lagi On Air ini sudah live atau sudah mengudara, gitu kan. Wah, anjay, mengudara ya. Asik banget biasa gue. Nah, cuma teman-teman nih ya. Kalau misalnya kalian sering juga ngikutin postingannya dari kapanlagi.com, pastinya kalian udah tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol di sore hari ini. Dan kalau misalnya lihat komen-komennya tuh, itu udah banyak nih yang komen ini nih, ini nih, ini nih. Nah, jadi benar banget sore ini kita bakal ngajak ngobrol Unity atau UN1T, gue nggak tahu. Kita nanti tanya langsung aja ke orangnya ya. Jadi kalian udah gak sabar pastinya. Ini coba gue cek dulu, udah pada join belum nih orang-orangnya. Oke, kita masih nunggu ya. Kalau mereka udah join apa belum. Dan sambil menunggu teman-teman Unity untuk gabung di Kapan Lagi On Air ini, gue juga pengen ngingetin karena ini obrolannya santai aja gitu. Jangan lupa buat kalian sediain cemilan atau misalnya minuman ringan kayak gue nih. Dari tadi enjoy banget, gue enjoy gitu kan nikmatin kopi. Em, ya kopi begini gitu kan, kopi-kopi yang bukan kopi tubruk pastinya gitu. Tapi seenggaknya cukup lah untuk menemani obrolan gue nanti sama Unity, dan gue harap juga kalian menyediakan minuman ringan, mau minuman berat kayak es batu boleh, atau mau cemilan kayak apapun, itu terserah kalian gitu. Oke? Jadi sambil kita menunggu gitu ya, untuk teman-teman yang udah dari tadi mention, mana nih Unity gitu kan. Unity, oh ada yang bilang tadi Unity bacanya kak. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah nungguin gitu, mana nih Unity, mohon maaf gitu kan, sabar dulu gitu kan, karena gue juga masih nungguin nih sambil nge-scroll-scroll mana di Unity gitu kan. Nah, sembari menunggu juga mungkin teman-teman nih yang ada fansnya dari Unity atau ada yang baru tahu Unity gitu, dan kalian punya sejumlah pertanyaan, mungkin kalian bisa siapin dulu. Abis itu nanti kalau udah ngobrol nih bareng sama Unity, Unity udah join gitu ya, kalian bisa langsung taruh di kolom komentar. Dan kalau misalnya gue sempat ngebacain, bakal gue tanya langsung ke teman-teman dari Unity, oke? Nah, ini kayaknya udah ada yang, nah ini dia gitu kan. Langsung kita undang aja untuk Unity bergabung di Kapan Lagi On Air bareng gua. Oke? Jangan lupa, yang punya pertanyaan boleh langsung taruh di kolom komentar, oke? Halo teman-teman Unity. Hai Oke, Kak. buset. Rame banget ya. Dan gue cuma Ya, sendirian di sini. rame. Kita Oke, oke. Unit. Mhm. lanjut Kak. Unity apa kabar nih? Kalau boleh tahu. Baik, Baik baik. ya, sehat-sehat semua ya. Sehat dong. Mantap. Dan semoga sehat selalu lah gitu sampai semua Kakak juga sehat pandemi dong. yang membosankan ini selesai gitu ya. Bener banget, ya, Kak. Amin. Amin ya Allah. Soalnya gue juga udah bosan banget gitu kan sama pandemi, ya nggak sih? Dan gue yakin kalian juga pasti udah kangen gitu untuk manggung, untuk ngehibur fans kalian. Iya nggak sih? Secara langsung gitu, udah bukan secara virtual. Tapi gue penasaran loh, ini sebenarnya kan gue termasuk orang yang awam ya untuk mengetahui Unity gitu. Jadi sebenarnya kalian ini tuh masih sekolah kah? Atau ada yang udah kuliah? Atau mungkin udah ada yang pensiun dari kerjaan? Jadi, Gila. 3 dari kita baru saja Ah, lulus sekolah. 2 dari kita oke. baru saja lulus kuliah dan sisanya kerja. Tapi Oke, kita udah oke. gabung di sini gitu. Gitu sih. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini menarik ya, karena tadi kan kalian juga bilang juga baru lulus sekolah gitu kan, dari Ya. beberapa dari kalian gitu. Dan kalian baru saja merilis single Baby, yang notabene-nya itu kalau saya sekilas nih, sekelebatan gue lihat,
Ini kayak soundtrack buat anak-anak yang baru mau lulus atau yang udah lulus SMA nih, baru lulus SMA gitu Iya. kan. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih, seberapa relate sih kalian dengan single Baby ini gitu loh? Ya, sebenarnya lumayan relate banget sih Kak, karena bahkan Oke. ceritanya juga diambil dari cerita Sweet Sun yang ngelit vokalnya. Dan Mhm. di sini juga kita kan baru lulus dan cerita Baby juga tentang kelulusan gitu, antara Oke. memilih cinta atau cita-cita gitu Nah, sih Kak. Relate banget. oke, berarti bisa dibilang lagu ini tuh sebenarnya juga termasuk curahan atau kisah dari salah satu membernya Unity, bener ya? Yes, betul. Betul. Oke. Nah, kalau kalian sendiri nih, untuk terutama nih ya, yang ceritanya sama persis dengan Single Baby, sesusah apa sih antara memilih cita dan cinta gitu kan? Wah, susah banget sih Kak. Susahnya kenapa ya? Coba Susah, kalau gue susah pengen tahu. banget. Kalau aku sih kebetulan, eh wah, kalau cerita jadi ketahuan nih ceritanya gimana Kak. Tipis aja Tapi yang tipis. pasti aku akhirnya Hmm. memilih cita-cita dan akhirnya aku ada di sini sekarang gitu sih. Oke, Gitu berarti Kak. cita-cita lu nih bisa dibilang di musik ya? Yes, bener. Ya, nah, soalnya kenapa gue tanya kayak gini? Karena gue sebenarnya agak bingung juga nih, cita dan cinta gitu. Karena itu sama-sama cinta juga, hal yang kita suka gitu kan. Nah, makanya itu gue penasaran gitu. Nih, Hmm, sesusah apa nih kalian memilih? Tapi ternyata memang susah sih gitu. Karena kalau kita milih cinta yang emang kita pengen gitu kan, iya, itu oke, banyak tantangannya. Tapi kalau cinta yang dari orang lain nih, itu kan kalau misalnya kita dapet, adalah part kosong di hidup kita yang akhirnya keisi ya nggak iya, sih? iya, bener-bener. Tapi Oke emang deh. emang susah sih gitu ya. Emang susah ya, bukan hal yang Iya. mudah gitu. Oke. Nah, kalau kalian sendiri ya, dari kalian berdelapan ya, kalau gue nggak salah ya. Em, Kalau Unity sendiri menilai single Baby ini tuh single yang seperti apa sih? Di lagu single Baby ini Hmm, kita tetap masih dalam ciri khasnya Unity yang ada aransemen vokal, lalu oke. musiknya yang masih Indonesia dan di lagu ini emang kita sebisa mungkin kayak ceritanya juga masih relate sama anak muda di Indonesia juga dan kita sih Oke. pengennya lagu ini tuh bisa dinikmati juga buat semua orang yang pernah merasakan cerita dari lagu Baby ini gitu sih Kak. Oke. Berarti emang tujuan dari awalnya juga kalian pengen ciptakan soundtrack lah ya, untuk masa mudanya banyak orang gitu. Yes, yes bisa. Asik banget, soundtrack tuh nggak? Buat teman-teman nih ya yang join, terutama yang fansnya Unity, gimana? Kalian boleh langsung juga tuh kasih kolom komentar. Kalian setuju nggak nih? Itu single Baby ini jadi soundtrack hidup kalian nggak sih gitu kan? Coba langsung Iya tulis tuh. di komen ya. Ayo Sambil komen. gue juga, nah tuh, sambil gue lanjut juga nih. Ini kan kalau misalnya gue perhatiin juga gitu kan, kebetulan gue cukup tau lah gitu loh single-single kalian yang sebelum-sebelumnya gitu kan, sampai akhirnya di single Baby ini. Untuk aransemen musik itu juga boleh gue bilang berbeda gitu loh, cukup berbeda lah gitu kan, baik dari segi temponya, terus detail-detail instrumen dan lain-lainnya gitu loh. Ah, yang gue pengen tahu gitu kan, ketika aransemen musiknya ini dibuat, itu kalian ikut campur tangan gak sih untuk single Baby ini? Coba coba. Properan nih biasanya. Hmm? Arrangement musiknya dan juga komposisinya kita sepenuhnya dari Kak Dimas Wibisana sebagai arranger Hmm. dari lagu Baby ini, dibantu juga sama Kak Patrick Effendi, produser kita, tapi mungkin kita itu sebagai songwriternya Kak. Jadi yang mengawali penulisan Oh, lagu oke. ini ada Sweatson, ada aku, sama ada Sandi. Jadi kita Oke. yang pertama kali nulis lagu ini, terus baru kita Hmm. propose ke manajemen dan juga ke Kak Patrick Effendi, baru dipoles lagi sama Kak Dimas Wibisana gitu sih Kak. Oh, jadi lebih ke arah songwriternya ya gitu. Jadi kalau untuk Yes, musik sudah ada nih orang yang dipercayakan itu. benar banget. Delegasikan. Ya. Yes, Oke, benar oke, banget oke. Kak. Nah, dari sekian banyak, dari sejumlah single yang udah kalian rilis, dan akhirnya sampai di Baby ini juga, hal menarik yang gue lihat di MV Baby ini adalah, ini lebih pop secara warna. Ya sebenarnya sih yang single-single lainnya juga sama aja gitu, lebih pop. Cuma ini kayak lebih yang pop, terus yang lebih ceria, meskipun liriknya agak sedikit
Mang sedih ya gitu kan. Ya, Bang, sedih bener. Iya, mang sedih ya, bener ya, gitu kan. Agak mang sedih gitu. Jadi emang agak kontras gitu. Tapi alhasil tuh semuanya jadi kombinasi yang pas lah kalau menurut gua gitu Bener kan. banget. Nah, itu untuk secara visual sendiri, kalian memang sepenuhnya mempercayakan pada Aulion gak sih? Karena Aulion kan yang jadi direkturnya ya. Iya, bener Atau banget. kalian Kita ada ikut-ikut sumbangsi saran gitu? sebenarnya MV ini kerja bareng sih dari tim konten kita, dari tim kreatif Oke. kita, dan juga dari timnya Auliov Team itu sih. Oke. Oke, Jadi, berarti tapi kalau member enggak terlalu membantu sih kita ya. Jadi model aja. oke siap. Karena untuk jadi talentnya aja udah ribet ya kalau gue lihat. Karena kan kalian Iya, harus yang bener. sambil nyanyi juga, ngapalin koreonya aja. Gue yakin tuh nggak mudah gitu kan. Iya nggak sih? Wah, ini agak muter-muter gitu. Halo teman-teman Unity. Set, set, set. Halo, halo. Oke, ini sepertinya agak ada sedikit gangguan nih teman-teman ya, gitu kan. Dari masalah koneksi biasanya. Halo teman-teman Unity. Mantap. Halo Kak. Siap, cakep. Sorry tadi HP-nya tiba-tiba mati sendiri. Oh, nggak apa-apa. Bisa diulangin gitu. Kak? Maaf Kak. Iya. Gue belum lanjut kok. Slow. Masih yang Oh, tadi belum tuh. lanjut ya Allah. Iya, tenang aja. Udah deg-degan tadi. Ya, buset dah. Slow. Itu emang inilah kesulitannya kalau misalnya emang lagi PPKM ya, apa-apa ngobrolnya serba virtual gitu kan. Apalagi koneksi, ya tau lah ya masalah koneksi kita ya, gitu kan. Tapi bicara soal koreo nih kan, tadi kan kalian bilang juga sebagai talent aja gitu. Tapi kan menjadi talent di video klip itu, yang gue tahu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Nah, ketika kita bicara soal untuk koreografi, teman-teman Unity, kalian kerja bareng sama Sandri H. Nah, kalau misalnya di compare gitu ya, atau misalnya kalian melirik lah gitu, single-single kalian sebelumnya gitu kan, atau penampilan-penampilan kalian sebelumnya, lebih susah yang mana sih koreografinya gitu? Yang dulu-dulu kah atau yang sekarang? Atau semuanya sama susahnya nih? Kalau masalah kesusahan sih pastinya punya levelnya masing-masing. Cuman kalau untuk yang sekarang ini kayak koreo kita itu bukan cuma sekedar koreo gitu, jadi kayak ada koreo untuk musikalnya gitu loh, yang bagian partnya Sweetsen, Fajri, Vicky itu kan kayak one take atau kayak long take gitu kan. Jadi benar-benar harus nyesuaiin kayak durasinya, terus kayak sesuaiin sama kata-katanya. Terus yang bagian ref tuh kita juga ada koreo yang megang buku, jadi benar-benar kayak berkonsep banget lah gitu koreonya. Susah sih enggak, cuman harus dapat ininya, apa sih namanya, cara menyampaikan koreo itu dengan baik gitu. Jadi maksud dari gerakan itu tersampaikan gitu loh. Kayak misalnya megang buku, maksudnya kayak gini-gini gitu. Seru banget sih. Oke. Dengan kata Gitu, lain, bisa dibilang kalian itu manfaatkan koreografi sebagai body language untuk mentranslate si liriknya itu ya, si pesan dari liriknya gitu. Iya, untuk single ke-7 ini ya. Oke. Gitu. Dan itu banyak banget ya berarti ya. Iya. Apalagi setiap gerakan bisa dibilang harus mewakili atau menginterpretasi dari satu kalimat. Wah, ribet ya. Iya. Berapa lama tuh kalian latihan ya sama Santriha tuh? Kita waktu itu latihan 2-3 harian ya. 2-3 harian, terus sempat reki juga kita, jadi biar sekalian di tempat, jadi kayak nguasain tempat juga. Jadi pas hari hanya untuk syuting, kita udah langsung lancar sih, Kak. Nah untuk teman-teman nih yang lagi join di Kapan Lagi On Air, mungkin kalian tadi agak sedikit confused gitu atau agak lost dengan Reiki gitu kan. Jadi Reiki itu kayak bisa dibilang kamera movement ya, bisa dibilang ya. Iya. Jadi kayak teman-teman Unity ini selain latihan sama Sandriha gitu kan, kayak workshop sendiri, abis itu mereka pas mau syutingnya itu, sebelum syuting tuh mereka ada latihan untuk kamera movement ya gitu, menyesuaikan koreo dan gerakan kamera, betul ya? Ya. Yang pastinya bikin pusing. Ya, biasanya kita kenalnya GR mungkin ya, kalau yang pada nggak tahu Reiki. Nah, betul. Kurang lebih kayak GR, Gladi Resik. Kayak GR, Gladi Resik gitu kan. Cuma intinya bisa kalian atasi lah ya semuanya gitu ya. Harus dong. Harus ya, kalau enggak harus. Jadi MV dari Baby gitu kan. Tapi ya, gue yakin juga di Kapan Lagi On Air yang lagi join gitu, selain banyaknya fans dari teman-teman Unity gitu kan, ada juga nih pasti orang awam gitu yang modelannya kayak gue gitu, atau ada yang orang
cuma sekedar tahu lah, oh Unity gitu kan. Tapi Unity itu kayak gimana sih itu? Yang gue penasaran gitu ya, dari zaman Ya. dulu sampai sekarang. Kalian bisa dibilang sebagai grup musik gitu kan. Mungkin atau istilah paling simpelnya lah, itu boy band. Ya, Walaupun gue lebih betul. sebenarnya prefernya ke grup musik gitu. Itu susah nggak sih untuk membagi part-part suara gitu loh ketika kalian menyanyikan sebuah lagu? Ya, untuk pembagiannya sih biasanya Kapet yang ngebagiin dan itu sesuai Mm-mm. karakter vokal kita cocok atau enggak. Oke. Dan bahkan kita tuh dibikin 8 single dan masing-masing punya leadnya masing-masing. Karena kita tuh karakternya beda-beda dan Oh. ya misalkan aku gitu, aku kan Hmm. suaranya lebih ballad song gitu. Jadi dibikinnya kayak Oke. Restu Waktu, ada Kak Sandy yang suaranya lebih kayak cheerful gitu. Jadi dibikinnya lagu satu gitu sih Kak. Oke. Nah, karena ini nih ya, kalian ini berdelapan gitu kan. Terus Ya. memang punya karakter masing-masing gitu kan dalam vokal gitu. Cuma pernah nggak sih kejadian kayak kalian tuh ngerasa kayak iri gitu loh sama teman kalian yang lain? Harusnya nih di lagu ini gue nyanyi nih, atau nggak di part ini bagian gue nih. Kenapa lu yang dipilih? Ada gak tuh yang kayak gitu tuh? Ada sih, waktu itu gue pernah pas Ada. lagi di single Terbunuh Sepi. Oke. Gue tuh sempat mikir kayak, ini harusnya gue nyanyi nih. Tapi gue mikir lagi gue rapper. Jadi ya udah deh. Susah ya. Takutnya kalau rapper nih malah jadi kecepetan ntar nyanyinya, ya Iya, kan? ntar. Iya. Gak jadi sedih lagunya. Iya, benar-benar. Malah jadi upbeat gitu temponya. Buset. Iya. Bener banget Kak. Oke. Nah, kalau misalnya ini ya, kalian sebagai boy band gitu, dan kalian juga bisa dibilang masih dalam usia yang muda gitu, yang sangat-sangat produktif. Iya, benar. Nah, cuma kan ini juga nih kita kalau misalnya ngeliat industri musik gitu kan, dengan munculnya banyak musisi baru gitu, yang bisa dengan mudah mengenalkan diri mereka lewat berbagai platform, tantangan kalian gitu sebagai sebuah grup musik di keadaan kayak gini tuh apa sih? Oke, kalau buat tantangan kita di Hmm. apalagi perindustrian musik Indonesia gitu ya, Ya. kita sih lumayan ngerasa apa ya kayak eh, harus tetap produktif terus gitu. Jadi supaya kita Oke. tetap bisa apa namanya berkembang terus di setiap tahunnya semakin lamanya. Dan apalagi sekarang itu zaman sekarang tuh kebanyakan kalau grup itu pasti dari K-pop atau dari luar ada dari luar juga, dan dari situ kita juga pengen nih Indonesia tuh kita juga bisa kita pengen nunjukin bahwa Indonesia tuh punya grup yang kualitas juga gitu sih Kak. Oke. Semua setuju ya? Semua setuju ya? Setuju dong. Yang nggak setuju boleh out frame nih. Iya. Siapa? Oh ini nggak setuju nggak? Enggak. Gila dia emang nggak terima mulu kayaknya ya. Iya emang gitu. Oke, coba ini juga ya. Hal yang menarik kalau dari dulu, kalau gue liatin gitu kan. Sebenarnya kan era-era grup musik ini tuh bukan era apa ya? Trennya grup musik itu selalu ada gitu kalau untuk industri musik Iya. Indonesia. Mungkin kalau kayak dulu kayak kita kenal, gue nggak tahu ya kalian sempat mengalaminya juga atau enggak. Gue yang ketuaan mungkin kayak Project Pop, Iya. P-Project kayak gitu. Mm. Terus abis itu hilang, muncul lagi eranya yang diawali oleh Smash, setahu gue gitu ya. Smash, Cherry Bell dan teman-teman sejawatnya. Setelah itu hilang lagi dan muncullah kalian gitu. Cuma bedanya itu gue nggak terlalu ngelihat banyak nih ada grup musik yang seperti kalian juga gitu. Bisa dibilang untuk saat ini baru kalian aja nih grup musik gitu yang di era-era sekarang gitu. Nah, kalau kalian sendiri melihat hal seperti itu sebagai privilege atau gimana tuh? Kalau kita sih lebih ke Muter-muter lagi. Waduh. Halo, teman-teman? halo Kak. Oke, tadi agak muter-muter soalnya. Oh iya. Iya, Oke, biasa. jadi aku lanjutin. Jadi kalau kita sih karena di sini udah waktu itu sempat kosong pergrupan di Indonesia dan akhirnya Betul. kita muncul. Kita sih pengen membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Kita juga pengen mengharumkan nama brand kita tuh bisa bisa lebih apa ya, bisa lebih jangka panjang gitu di ke depannya gitu. Jadinya Oke. kita tetap bisa
bikin grup di Indonesia ini lebih baik lagi gitu. Harus lah gitu kan, dan amin juga gitu kan. Karena mau bagaimanapun tetap butuh ada refreshing juga gitu loh dari referensi musik kita gitu kan sebagai pendengar. Lah, Benar. terus nih, kalau misalnya ini kan kalian dibilangnya sebagai grup musik atau mungkin saya bilang boy band lah ya. Yes. Kalian sendiri masalah nggak sih? Jadi masalah nggak kalau misalnya ada orang-orang yang masih berstigma, wah ini ke Korea-Koreaan nih gitu kan. Padahal sebenarnya kalian cuma ya musik mungkin gitu, ada referensi ya, mereka jadi referensi yang di Korea. Tapi kan kalian nge-produce semua halnya itu tuh ya local banget kalau menurut gua gitu. Nah, tapi kalau menurut kalian itu jadi masalah nggak tuh? Kalau ada orang yang Ya, mikir, sebenarnya kalau dari kita sih justru ini tantangan banget ya, dan oke, jadi sebuah apa ya, sesuatu yang bisa harus kita buktikan sendiri gitu. Jadi makanya kita dari awal debut tuh kita benar-benar pengen membawa suasana yang Indonesia banget gitu dari musiknya juga. Walaupun sebenarnya memang kita sangat terinspirasi dari K-pop dan banyak grup musik di luar sana, tapi tetap kita benar-benar membawa musik dari Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang masih berstigma seperti itu ya wajar aja sih sebenarnya. oke. Tapi kita ya sebagai Ingin membuktikan ya. member boyband ya ingin membuktikan aja. Memang butuh waktu sih Kak sebenarnya. Betul. Dan memang mungkin kalau saya teman-teman di Kapan Lagi On Air ini yang lagi join, mungkin berpikir seperti itu gitu ya. Kalau saya, wah ini kayak Unity ke Korea-Korea gitu. Ya bener juga, tapi ya salah juga kalau gue bilang gitu loh. Karena kan balik lagi gitu, hal-hal yang dari Korea-Korea itu pastinya hanya menjadi sebatas referensi gitu kan. Yes. Ya benar tidak banget, mungkin kalian tiru sepenuhnya gitu. Benar Hanya banget. referensi, kalian olah, jadilah gitu lagu-lagunya Unity. Dan Single Baby nih kan, tuh Saik. Jadi buat teman-teman nih yang baru tahu Unity atau baru join di Kapan Lagi On Air, nanti setelah Kapan Lagi On Air, kalian langsung cek aja YouTube-nya Unity. Ketik aja Unity, terus Baby. Nah, Baby, tuh, yes. cakep. Benar banget. Oke. Dan ini juga nih, gue penasaran nih ya, dari dulu gitu, kalau yang gue perhatiin, sebuah grup musik atau boy band atau girl band, itu pasti rame-rame gitu. Minimal 4 lah atau 5 gitu. Dan mereka pasti datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Dengan referensi hidup yang berbeda, referensi musik yang berbeda juga pastinya. Nah, kalau ketika kalian berkumpul gitu kan sebagai Unity dengan background yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, cara kalian mengatasi gap atau border background itu tuh gimana tuh? Kita mengatasi border background itu sejujurnya susah juga Kak. Butuh waktu lama juga buat kita bisa nyatu gitu sih. Mungkin dengan tinggal bareng, sering ngobrol dan sering komunikasi gitu sih cara terbaiknya gitu. Tapi memang butuh waktu. Oke. Tapi sekarang tuh kita udah ngerasa bisa nyatu banget gitu. Butuh waktu setahun lebih sih. Setahun lebih gitu ya. Iya. Itu kalian ini sebenarnya terbentuk dari tahun berapa sih? Kita 2019 akhir. 2019 akhir. Oh, lama banget ya. 1 tahun lebih ya. Ya udah setahun. Dan Unity itu tinggalnya kayak satu, apa ya, kalau di game tuh bilangnya GH gitu. Gaming house gitu, satu rumah gitu. Gaming house ya. Kayak GH ya gitu. Ya kita satu Gila, dorm gitu. Ini rumah. Oh, satu dorm. Anak-anak e-sport nih kayaknya ya, pada tahu gitu. Oh iya dong. Kalian sering main game apa nih kalau boleh tahu nih? Coba. Oh, Need for Speed. Need for Speed. Wah. Ya, kalau Oh, misalkan mabar, yang offline mabar. suka main Need for Speed atau GTA. Kalau online ada PUBG Mobile Legend gitu. Oke. Banyak oke, sih, Kak. oke. Makanya kalian tahu ya tentang gaming house ya. Yes. Tahu Nah, dong. kalau misalnya ini nih, kalau kalian lagi main gitu, misalnya atau lagi break gitu kan di dorm, kegiatan yang paling sering kalian lakukan tuh apa sih? Selain bermusik lah. Atau selain main game deh. Coba satu-satu ya, paling- gue pengen tahu. Ya paling kalau misalnya kita lagi free, nggak ada kegiatan apapun itu, ya seperti manusia biasanya kayak kita lebih apa ya? Ya nyantai, me time, terus Oh, rebahan. termasuk kaum-kaum tidak bertulang belakang kalian ya. Dan biasa sih- Rebahan mulu. Iya, biasa sih ada hal-hal positif juga kayak beberapa ada yang misalnya buat-buat lagu, ada yang Oh. cover, bikin project kayak gitu sih Kak paling. Oke, berarti tidak. Toh kita kan Maksudnya- manusia juga. Jadi Betul, kegiatannya betul, ya hampir betul. sama aja sih.
Iya. Cuma gue pikir tuh tadi jawabannya pengen jawabnya ya gitu sama kayak manusia biasa yang napas, ngedip gitu kan. Ternyata enggak. Tapi Enggak iya dong. sih Kak, kalau nggak napas sama Iya. Iya, gatel juga kalau nggak ngedip ya kan. iya, Nggak napas dikira kenapa nih orang. iya gitu Asli, kan, asli, mah asli. berbahaya. Oke. Back to the beat, back to the game. Nah, ini kalau kata salah satu caster ya. Ini yang senyum-senyum yang tahu-tahu pasti tahu nih, sering ngikutin harusnya. Oke, kalian kan bisa dibilang juga menjadi idola lah di usia muda gitu kan. Iya, Kak, Yang amin. mungkin tidak sedikit lah, gue yakin tidak sedikit orang-orang di luar sana yang pengen juga ada di posisi seperti kalian. Nah, ketika Iya. kalian ada di posisi seperti sekarang gitu, ada nggak sih hal yang paling berubah gitu loh dari lingkungan kalian mungkin atau orang-orang di sekitar kalian? Hal yang paling berubah ya kayak Yang kalian tahu lah. hal yang paling berubah kalau dari aku dan teman-teman mungkin paling sih untuk tanggung jawab ya Kak. Karena menjadi Oke. seorang idol itu nggak sesuatu yang mudah gitu loh. Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan di luar sana gitu. Jadi kayak kita Oke. mencontohkan apapun itu harus hal yang positif. Walaupun ada hal yang negatif dari diri kita, tapi kita harus tunjukkan yang positif buat teman-teman semua. Dan menjadi seorang idol itu nggak selamanya harus gimana Fik? Bingung. Kalem, tarik Gitu nafas sih dulu. Kak. Kalem. Sebenarnya lebih ke tanggung jawab, responsibility juga karena kita bisa dibilang punya apa pendengar gitu, punya Oke. punya fans gitu ya, ada unit juga yang kita juga harus menjaga perilaku kita dan segala macam sih gitu sih Kak sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya dari teman-teman kalian ya, yang sebelum kalian gabung di Unity gitu, dan ketika mereka tahu, oh kalian udah jadi setinggi ini nih, ada di level ini gitu, komen mereka apa sih gitu? Komen dari mereka paling kayak ngucapin selamat gitu Kak, kayak Oke. selamat gitu. Gak ada yang pansos kan ya? Kamu mau jawab? Ah, nggak Gak ada ada sih yang Kak. pansos. Gak ada ya, mantap. Circle Kalau kalian gue bagus. ada temen-temen gue pada minjem duit. Buset, si bisa emangnya. Si bisa. Iya, emang si oportunis gitu kan. Tahu temennya sukses langsung. Iya, ada kali gocap gitu ya kan. Gila. Tapi emang itu pertemanan yang harusnya seperti itu sih pertemanan gitu ya. Karena gue juga kayak gitu ya. Ada teman gue yang lagi susah ya udahlah gitu. Berapa? Gope sikat gitu kan. Yang penting nggak yang sampai kayak pansos atau menjelek-jelekan juga atau menjatuhkan kalian gitu kan. Karena kan itu malah jadi negatif negatif vibes juga buat nantinya kalian ke depan nih gitu. Nah, tadi juga ada yang ini gue sempat melihat sekelebatan tuh ada yang salam dari Bogor, ada yang salam dari Malaysia. Mungkin teman-teman Unity mau kasih salam dulu untuk teman-teman KOA yang lagi join. Gitu Halo ya. teman-teman semuanya lagi nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sedap. Bicara soal penonton fans juga gitu. Gue penasaran gitu kan. Kalian berdelapan. Jalan nih bisa dibilang OTW 3 tahun lah. 2 tahun lah ya. 2 tahun ini 2. 2 nih OTW 2 tahun. Seerat apa sih hubungan kalian dengan para fans gitu? Karena tadi gue ngeliatin komen-komennya tuh kayak yang benar-benar hampir borderless gitu loh antara fans dan kalian gitu. Seerat apa kita nggak bisa ngegambarin sih, paling bisa disebutnya itu kita itu udah sedekat seperti keluarga. Sama karena yang membedakan itu kita fan service-nya kita yang punya cara masing-masing dari teman-teman member untuk menghibur dan untuk menjaga komunikasi kita sama unit kita. Oke. Kalau misalnya hal tergila nih, ada nggak sih hal tergila yang pernah fans lakukan gitu buat kalian gitu? Entah jalan kaki gitu dari Sabang sampai Merauke gitu buat nemuin kalian apa gimana? Oh, yang di Bandung itu. Wah, gimana tuh? Pernah. Jadi kita waktu itu sebelum pandemi nih Kak, kita pernah perform di ada sebuah hotel gitu.
Oke. Kita performnya itu jam 7 malam. Tapi mereka tuh udah datang dari jam 1 siang. Mampus. Mereka datang. Pegel. Iya, mereka datang tuh pulang sekolah tuh, mereka datang terus nungguin kita. Sampai sana mereka pengen nonton, ternyata kata security-nya harus nggak boleh pakai baju sekolah gitu. Terus mereka balik lagi. Tuker beli baju ya? Beli baju terus mereka datang lagi dan nungguin kita sampai jam 7 malam itu. Beli Luar baju? biasa sih. Iya. Biar bisa masuk. Gila. Waduh, buset. Itu beli baju di mana yang instan? Waduh, saya Iya. Enggak, itu security-nya tahu nggak sih kalau itu tuh konser gitu, bukan warnet gitu kan. Kalau warnet kan, iya dong. Kalau warnet Iya, dilarang bener. gitu kan. Warnet Ya kalau dilarang, konser, bener. iya pakai baju seragam mah dilarang di warnet. Ya ini konser mah ya udah gitu, mereka punya tiket ya nggak sih? Nggak bolos Bener, sekolah bener. juga gitu. Wah Terus gila. ada lagi juga Kak, waktu itu Nah. kan kita ngadain fansign online. Nah, Oke. itu ada fans internasional dari Ceko Republik. Itu tuh dia beli merchandise-nya sekitar ratusan ribu. Tapi ongkirnya sendiri itu lebih dari harga merchandise itu. Ngerti nggak? Mampus. Ngerti. Lebih berat di ongkir lah ya. Gitu. Yes, bener. Ongkirnya sampai 500-700 ribuan gitu. Tapi dia tetap beli. Dari Keren Ceko banget. tuh. Iya, Ceko. Sebelah Bekasi. Gila. Oh, sebelah Bekasi. Kayak atlas ya. Kalau dilipat aja langsung ketemu Ceko sama Bekasi. Iya. Si deket emang nih Ceko sama Bekasi. Buset. Tapi gila, gue gak nyangka loh, itu gokil banget sih. Dan gue juga pengen shout out untuk teman-teman fans dari Unity gitu kan, yang selalu setia bahkan dari jam 1 siang gitu loh. Iya, keren Meskipun udah dilarang gitu, nggak boleh pakai seragam gitu. Apa ini bukan warnet gitu? Ya udah ganti baju, beli bajunya. Buset. Gila. Keren banget emang unit. Top. The best. Oke. Cuma kalau saya bisa dibilang apa ya? Ini mungkin pertanyaan. Gue nggak tahu apa kalian pernah ditanyain hal ini apa enggak juga gitu. Seandainya kalau misalnya kalian berdelapan ini, masing-masing dari kalian tidak bergabung dengan Unity, kira-kira kalian tuh pengen ngapain sih? Atau jadi apa gitu? Kalau saat ini kita tidak bergabung dengan Unity, gue akan berusaha mencari jalan supaya bergabung dengan Unity. Bagus. Iya. Iya, Apapun bener itu sih. jalannya. Oke. Mau itu lewat udara, mau itu lewat darat gitu. Kita tunggu. Aduh, buset. Mau lewat kuantum gitu ya. Area kuantum juga Hujan, ntar dibahas. dulu. 1000 jalan menuju Roma. Anjay, bener-bener 1000 jalan menuju Unity lah ya. Unity lah ya. Yes, bener banget. Emang kalau saya ini nih, apa sih hal yang paling kalian anggap spesial gitu loh dari Unity? Sampai kalian tuh ngotot banget. Pokoknya kalau emang gak jadi, kita harus jadi Unity gitu. Hal spesial. Dari Unity, yang kalian anggap spesial lah dari Unity. Bukan pakai telur. Karena kita adalah pemuda-pemuda yang bakal dibanggakan nantinya sama orang-orang Indonesia. Idih, sedap. Gue pikir itu jawabannya udah pemuda-pemuda harapan bangsa. Udah kayak, iya, zaman masih Tuturi Handayani di kepala nih kan tulisannya gitu. Tapi amin. Yang pasti kita harapkan gitu kan, Unity bisa menjadi salah satu lah gitu kan, musisi atau grup musik yang bisa membanggakan Indonesia dan pastinya juga bisa membanggakan diri kalian masing-masing dong gitu kan. Amin. Oke, apalagi ngototnya tuh pokoknya kalau nggak ada jalan nih, gue nggak mau tahu, kita harus jadi Unity, buset deh. Dan harus sama ini ya, mereka orang ini ya, nggak mau sama yang Tapi lain. alhamdulillahnya sih salah satunya itu udah ada yang tercapai. Waktu itu kita itu menjadi musisi kedua dari Indonesia yang tembus ke MTV US. Oh iya? Ya, setelah Agnes Monica. Itu Kita dalam jadi top request-nya. Jadi top request di MTV US. Dan itu berkat fans kita, Unit. Weh, shout out dulu dong, tepuk tangan buat temen-temen fansnya Unity. Gokil. Gue ini baru tahu loh malah kalau misalnya kalian bisa masuk MTV gitu. Dan kalau misalnya untuk teman-teman ada yang tidak tahu apa itu MTV, waduh, kalian lahir di tahun berapa anakku gitu kan. Itu maksudnya benar-benar sebuah pencapaian sih, achievement yang besar kalau boleh gue bilang gitu. Tinggal nunggu nih, kapan nih nama Unity muncul di top chartnya Billboard, ya nggak sih? Amin.
Amin ya kan, amin dulu. Kalau 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 waktu itu kan waktu kita pertama debut itu udah masuk di top chart Billboard Indonesia, tapi sekarang benar, mudah-mudahan masuk ke Billboard. US. Amin. Amin gitu. Kalau misalnya kata anak-anak mabar di PUBG nih, sebelum turun pesawat ikhtiar dulu aja ya kan. Mau Betul, mati, betul. mau bertahan itu ntar lah. Barbar aja. Barbar aja. Apalagi ini kan barbarnya udah nyampe nih di MTV. Tinggal beberapa langkah lagi lah, gue yakin pasti bisa gitu Amin, kan. amin. Amin. Oke, jadi mungkin itu kali ya gitu kan. Hal-hal yang pengen gue tahu gitu dari Unity, dan ternyata banyak hal yang seru gitu. Dan tidak mudah untuk menjadi sebuah grup musik atau boy band gitu. Orang-orangnya banyak, datang dari latar belakang yang berbeda gitu kan. Dan akhirnya kalian bisa ngebuktiin kalian mengatasi itu semua, dan sekarang OTW untuk membuktikan kalau kalian itu tuh benar-benar salah satu opsi terbaik lah untuk didengarkan setiap hari gitu loh, musik-musik kalian. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman Unity gitu. Dan Thank you. juga yang terakhir nih, Single Baby ini keluar di semua platform ya? Betul, betul. Udah bisa di semua platform, dan video klipnya ada di YouTube kalian juga gitu kan? Betul. Bener ya? Oke, jadi untuk teman-teman kalau misalnya udah join di Kapan Lagi On Air, abis ini jangan lupa kalau misalnya yang belum nonton langsung aja tuh cek. Kalau misalnya kalian kuotanya mepet, pinjam dulu lah kuota orang tua atau tetangga. Beli Bener, baju Bang? aja bisa waktu itu, masa kota enggak? Asli ya kan? Masa nggak bisa gitu? Iya asli, nggak nyampe 5 menit itu video klip. Betul, Nah, betul. jadi untuk teman-teman jangan lupa gitu kan. Dan gue sekali lagi thank you banget untuk teman-teman Unity. Thank you, Sukses kita juga terus. terima kasih. Sip, sehat-sehat terus ya gitu kan. Gue Sehat tunggu untuk juga. single berikutnya. Apalagi nih gue juga menantikan rilisan penuh kalian nih. Rilisan penuh tuh album gitu ya. Siap, Kangen soalnya, amin. jangan cuma single-single aja, ya kan? Oke. Jadi thank you banget sekali lagi. Sampai jumpa di Thank you. kesempatan berikutnya ya. Sukses dan Terima sehat-sehat kasih, terus. guys. Sukses. Oke deh, gitu kan. Nah, jadi tarik. Itu dia teman-teman, obrolan gue bareng sama Unity gitu kan. Dan kalau saya dari tadi teman-teman yang udah join gitu kan di Kapan Lagi On Air, terutama buat fans Unity, sekali lagi gue pengen bilang kalian gokil banget gitu kan. Mungkin boleh disertain juga hashtag Indo Pride gitu kan, jangan lokal pride-nya juga gitu. Karena balik lagi, Unity bisa sampai ke MTV aja itu gue benar-benar, wah serius gitu. Gue baru tahu malah gitu. Kalau top chart Billboard Indonesia gue tahu, tapi kalau sampai di US ternyata pernah, dan itu berkat kalian juga gitu kan. Jadi kalian termasuk salah satu fans yang paling gokil gitu. Terus ngedukung mereka ya, dan kalau bisa menjala orang-orang baru lah gitu supaya jadi fans Unity juga gitu. Nah, buat teman-teman juga nih yang misalnya belum baru tahu lah Unity itu, oh ternyata ada gitu ya gitu kan, ada grup musik seperti ini. Nah, kalian langsung aja setelah live dari Kapan Lagi On Air ini pergi ke YouTube, langsung cek aja Unity Baby, itu single terbaru mereka yang digarap dengan Aulion sebagai sutradara. Oke? Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan single Baby di all platform music streaming kesukaan kalian gitu. Karena ya apalagi salah satu cara mendukungnya gitu. Kalau misalnya kalian emang susah gitu untuk ketemu mereka, ya dengerin aja. Itu udah termasuk bentuk support. Oke, jadi ya teman-teman, thank you banget semuanya yang udah join di Kapan Lagi On Air sore kali ini. Gue harap kalian juga enjoy dengan obrolan gue sama teman-teman Unity. Dan pastinya gue harapkan untuk kalian gitu yang punya privilege di rumah aja gitu, ya semoga kalian, bukan semoga, gue harapkan kalian memanfaatkan privilege itu untuk menjaga diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian gitu yang ada di rumah dari ancaman virus COVID-19 gitu kan. Jadi supaya semuanya sehat-sehat aja dan kita bisa segera melalui pandemi ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang masih harus beraktivitas di luar rumah, kosan atau apartemen, you name it lah. Gue harap kalian selalu tetap patuh dengan prokes gitu. Maksudnya jangan coba sesekali lah gitu lah. Maksudnya kayak yang pede, enggak kok gue sehat, gue ini. Walaupun kalian udah divaksin atau misalnya kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap aja gitu, ancaman tuh akan selalu ada. Oke, jadi gue harap mau kalian ada di rumah atau kalian harus beraktivitas di luar rumah, kalian semua sehat-sehat terus, oke? Jadi ya, sampai jumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Thank you banget udah nemenin gue. Bye-bye.